menunjukkan kekuatannya, dan jangan biarkan norma dan tradisi membatasi potensi mereka. Mereka seringkali yang turut berjuang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
perjuangan kelas besar. Jahatnya tentara sekutu yang diboncengi oleh Liga di Indonesia mendapat menjadinya program penjagaan. Maka pada tanggal 4 Januari 1945 Presiden dan Wakil Presiden berpindah ke Jakarta. Saat itu Bung Hatta dan Rahmi baru saja menjadi pengantin. Mereka lalu menuju jalan pegangsaan menaiki kereta menuju Yogyakarta. Keangkuhan dan dua mata ibu Rahmi Hatta yang cerita menjadi inspirasi bagi Ismail Marzuki yang diabadikan dan untuk kedua baik bersama lagi sampai di gerbang kereta senja menuju Yogyakarta.
Bertahun-tahun sudah rakyat Indonesia menghirup udara kemerdekaan. Sementara di negeri Belanda, banyak kaum pribumi peranakan Indo-Belanda direpatriasi ke negeri kincir angin. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tinggal di Bedio Biru. Kerinduan mereka, cita rasa kuliner Indonesia identik dengan rasa pedas, sulit ditemukan di sana. Gevnet Mak nasi gorenglah yang menjadi satu. Bertahun-tahun sudah rakyat Indonesia menghirup udara kemerdekaan. Sementara di negeri Belanda, banyak kaum pribumi peranakan Indo-Belanda direpatriasi ke negeri kincir angin. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tinggal di Bedio Biru. Kerinduan mereka, cita rasa kuliner Indonesia identik dengan rasa pedas, sulit ditemukan di sana. Gevnet Mak nasi gorenglah yang menjadi saksi bisu kerinduan mereka pada tanah bumi.
Bulan diberi beban dalam menerangi bumi di saat malam datang. Begitulah halnya Bung Karno dan Bung Hatta saat pertama kali memimpin Indonesia bukanlah pekerjaan mudah. Di saat mereka memimpin, mereka harus mampu mensejahterakan rakyatnya agar dapat terjamin. Menjadi pemimpin tidaklah mudah. Memimpin harus siap menderita. Jika hal itu berjalan dengan baik, maka tugas tersebut akan terasa indah pada waktunya.